Oke, ya selamat siang. Kita mulai saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk week ke-7 ini, week sebelum UTS ya. Minggu depan kita sudah UTS, yang mana UTS-nya sudah saya jelaskan kemarin ya. Silakan diisi kelompoknya di Google Sheet yang sudah saya share ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai implementasi image classification menggunakan deep learning gitu ya. Yang minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara kerja dari CNN ya. CNN untuk image classification. Hari ini kita akan mencoba mengimplementasikan CNN untuk image classification. Seperti itu ya. Kita coba mulai dari dataset yang sederhana dulu. Kita tidak memakai dataset cat and dog yang sudah kita uji cobakan di 2 minggu yang lalu ya. Tapi kita akan mencoba menggunakan dataset yang sederhana dulu. Seperti itu ya. Setelah itu nanti baru untuk kasusnya UTS ya, Anda bisa menggunakan dataset yang lebih kompleks ya. Kalau memang nanti pengen menggunakan CNN untuk image classification. Seperti itu ya. Jadi CNN ini sebetulnya kita code-nya tidak banyak karena sudah ada library dari TensorFlow ya. Jadi nanti code-nya paling beberapa line saja ya, tidak sampai panjang gitu ya. Dan nanti dari situ, dari code yang nanti kita akan pelajari hari ini, mungkin Anda bisa modifikasi untuk disesuaikan di kasus yang Anda propose di UTS. Seperti itu. Oke. Jadi di ULS sudah saya share ya. Ini mnist.zip. Ini adalah dataset yang isinya itu ya, isinya handwritten digit ya, tulisan tangan. Nah, tulisan tangan yang dalam bentuk image ya, kalau nggak salah ukurannya 28 kali 28 kali 28. Itu nanti kita akan coba klasifikasikan menggunakan CNN. Kenapa kita pakai dataset yang sederhana dulu? Karena nanti kita akan mencoba mendesain CNN itu dari yang paling sederhana arsitekturnya. Nanti kalau kasusnya lebih kompleks, kita bisa kita bisa atur ya, kita bisa desain ulang arsitektur CNN-nya sehingga nanti bisa memiliki performa klasifikasi yang lebih bagus seperti itu. Oke, ini silakan Anda download terlebih dahulu ya. Ini kemarin sudah saya download. Jadi ini sebentar. Oke ya. Oh, di download. Nah ini ya. Ini kemarin saya sudah download. Ini Anda bisa lihat image-nya banyak ya. Kalau kita lihat di sini dia dibagi jadi dua, yaitu tes sama train ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada tes sama ada train. Ya, ada dua folder. Tes sama train. Yang masing-masing dari folder tes ini kita punya 10 folder, yaitu angka 0 sampai 9. Ini untuk yang tes ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini ada image-nya ya. Image-nya kecil ini ukurannya. Mungkin 28 pixel kali 28 pixel kalau nggak salah ini ya. Ini nanti yang akan kita coba klasifikasikan. Image-nya grayscale ya. Nah, ini untuk angka 0 ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Terus untuk angka 1 dan seterusnya bisa dilihat di masing-masing foldernya. Sedangkan untuk trainnya sama juga ya, 0 sampai 9. Untuk yang train ini dia lebih banyak filenya. Jadi nanti di code-nya kita nggak perlu pakai train test split ya, karena di direkturnya sudah tersplit menjadi train sama test. Nah, jadi kita nggak perlu melakukan splitting dataset melalui codingannya. Kita sudah punya ini foldernya tes sama train ya. Nanti kita langsung baca dari sini. Kenapa kita bikin seperti ini? Karena kebanyakan beberapa dataset publik yang ada di Kaggle misalnya, di Kaggle atau di Coco dataset, yang dataset publik yang bisa Anda download nanti di internet, kebanyakan mereka sudah membagi yang foldernya itu menjadi tes sama train. Nah, sehingga nanti kita coba implementasikan ya di sini code-nya untuk membaca dua folder ini. Setelah itu nanti kita akan lakukan klasifikasi seperti itu. Oke. Nah ini kita bisa upload dulu ya, datasetnya kita upload dulu. Datasetnya
nggak besar ya. Kalau kita lihat di sini ini mnist.zip ini sekitar 1,4 MB saja. Walaupun datanya ratusan, ini ada 1000 dataset, 1000 image yang ada di dalam sini, tapi itu cuma 1,4 MB karena ukurannya kecil-kecil. Ini kita upload ya. Kita upload di sini saja biar sama gitu ya. Saya coba mount Google Drive saya ya. Kita upload jangan di sini ya, jangan di current atau root directory dari Google Colab, karena nanti kalau sudah hilang sessionnya kan hilang lagi kan gitu ya. Jadi kita uploadnya di Drive saja. Ini kebetulan saya taruh di Drive, My Drive ya, di bagian DL. Nah, saya bikin create satu directory namanya DL. Nah, DL itu deep learning gitu ya. Ini saya taruh di sini nanti apa namanya image-nya. Nah, MNIST. Jadi di Google Drive-nya Anda upload langsung zip-nya saja, jangan direktorinya. Kalau di-upload direktorinya nanti lebih lama karena dia akan upload satu image kan per image. Nah, kita upload langsung saja dalam bentuk zip biar nanti uploadnya cepat. Nanti untuk apa namanya mengekstraknya kita menggunakan code yang ada di Google Colab di Python ya, pakai komennya Python untuk melakukan extracting gitu ya. Ini silakan Anda download, Anda upload dulu di sini ya. Ini diupload aja di drag and drop ya, ditaruh di My Drive DL ya, disamakan saja biar nggak bingung gitu ya. Tapi kalau mau bikin folder yang beda juga silakan sih, nggak masalah. Nah, ini saya kasih rename jadi mnist.zip. Oke. Nah. Oke ya. Nah, ini sudah saya uploadnya juga cepat karena cuma 1,4 MB ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti kita ekstrak menggunakan komennya Python, baru nanti kita membuat arsitektur CNN yang sederhana ya, yang miliknya Jan LeCun gitu ya. Setelah itu baru nanti kita klasifikasikan, kita lihat performanya, akurasinya berapa persen. Ya, nanti untuk UTS silahkan menggunakan dataset yang lain. Ya, jangan sama dengan ini. Kalau sama dengan ini kan nggak ngapa-ngapain nanti ya. Silakan bikin atau silakan gunakan dataset yang publik yang ada di internet ya untuk klasifikasinya. Oke, mungkin saya tunggu dulu untuk uploadnya, mungkin ada yang lemot gitu ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita pastikan tadi ya, ini sudah terupload di folder DL. Terus di sini juga dipastikan kalau kita sudah mount Google Drive-nya ya. Diklik ini ya. Klik ini kalau belum di mount nggak ada garisnya gini ya, nggak ada centangnya gini ya. Nah, nanti kalau sudah ada drive di sini baru sudah termounting. Bisa kita baca melalui Google Colab. Biasanya kalau kasus tertentu itu dia butuh verifikasi gitu ya. Butuh verifikasi di sini terus tinggal dieksekusi saja itunya selnya. Ada yang butuh verifikasi kan?
Oke, kalau sudah kita langsung unzip saja ya datasetnya. Nah, ini saya kasih apa namanya text cell di sini ya. Load dataset. Yang pertama kita unzip datasetnya. Caranya sama seperti biasanya ya. Untuk unzip itu komennya sama kayak komennya terminal di Linux ya. Unzip drive ya, ini lokasinya. Drive di my drive ya. Drive my drive ya. Terus dl ya, mnist.zip gitu ya. Ditaruh di main d ya. Ini outputnya main d drive my drive dl mnist. Jadi ini komen yang pertama, ini perintahnya unzip. Ini yang mau kita unzip lokasinya di mana. Ini outputnya. Ya, ini outputnya. Ditaruh di folder mnist. Coba ini kayaknya di-create dulu ya. Coba di-create dulu new folder di sini, diberi nama mnist gitu ya. Jadi di-create dulu folder mnist di dalam folder dl ini. Oke, yang nggak kelihatan bisa join ya. Oh ya, bisa join ya. Oke, kalau sudah, ini kita coba langsung eksekusi saja. Tapi ini saya nggak eksekusi ya, karena di punya saya sudah ada gitu ya. Tapi ini sudah terlanjur tadi. Hilang nggak ya? Oh nggak ya. Oke, jadi ini dihapus ya, yang bukan file itu dihapus saja ini saya. Oke. Ini nggak saya eksekusi karena di drive saya kan sudah ada gitu ya. Jadi nggak saya kasih, nggak saya eksekusi sampai selesai. Oke. Oke, kalau sudah, kita ini kan kalau pengen tahu lokasi kita sekarang pakai komen pwd ya, sama kayak terminalnya Linux. Sekarang kita berada di root directory ya, di konten. Nah, di sini kan ya. Nah, ini kita coba pindahnya ke sini ya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Ini kita copy, kita pakai library import OS ya, biar kita bisa pindah-pindah directory di Google Drive kita. Nah, os.change directory ini kita kasih parameter dengan lokasi datasetnya di sini ya. Nah, ini sudah pindah ke sini, kita coba cek pakai pwd. Nah, oke ya. Kita sudah berada di sini.
Oke, kalau sudah, ini kita sudah ke direktorinya, terus kita langsung saja meng-create itu ya, CNN-nya. Oke, ini saya kasih build the CNN model. Ini kita pakai model yang sederhana ya. Jadi nanti konvolusinya nggak banyak, terus untuk fully connected layernya juga nggak banyak. Oke, ini kita itu ya pakai library-nya TensorFlow. Sebetulnya untuk framework yang ada di deep learning itu kita bisa pakai PyTorch atau TensorFlow ya, tapi kasusnya di sini kita coba pakai TensorFlow saja dulu. Nanti setelah UTS, waktu kita mencoba objek detektor pakai YOLO, itu nanti kita pakai PyTorch. Tapi sementara untuk image classification ini lebih mudah pakai TensorFlow ya. Tapi nanti kita juga akan belajar pakai PyTorch ya setelah UTS nanti. Oke, ini kita import TensorFlow STF ya. Terus untuk pembacaan dataset yang ada di CNN pakai Keras, pakai TensorFlow itu sedikit beda dengan yang machine learning. Kalau machine learning kemarin kita itu ya baca datasetnya manual gitu ya. Kita bikin algoritma atau flow untuk membaca tiap file yang ada di directory tertentu. Tapi di sini kita coba menggunakan library dari TensorFlow untuk membaca datasetnya. Yaitu kita pakai image data generator. Jadi ini kita langsung import saja from keras.preprocessing ya .image import image data generator. Nah, seperti ini. ID sama G-nya besar. Image data generator. Oke. Setelah itu ya kita akan bagi datasetnya itu jadi 3. Kita create dulu variabelnya train data gen ya, terus tes data gen ya, sama tes data gen. Oke, sama validation. Ini kita bikin 2 dulu. Oke, mungkin yang waktu belajar machine learning dulu Anda mengenal dataset itu kita bagi jadi 3, yaitu train, test, sama validation gitu kan ya. Mungkin selama ini yang umum digunakan atau yang biasanya Anda gunakan mungkin ya, kita bagi jadi 2 saja, itu training set sama testing set gitu kan. Sedangkan validation setnya nggak ada. Nah ini kita mau bikin 3 split, train, test, sama validation. Tapi validationnya itu di foldernya kan nggak ada di sini kan ya. Adanya cuman train sama tes saja. Validationnya kok nggak ada. Nah, validation itu nanti kita ambil sebagian dari train dataset gitu ya, training set gitu ya. Jadi validationnya kita ambil berapa persen dari training setnya. Nah, gunanya apa validation? Gunanya adalah untuk memvalidasi performa dari model CNN kita tiap iterasi atau tiap epoch gitu ya. Karena di CNN, di deep learning ya, itu kita punya yang namanya epoch. Nah, epoch itu ya, melatih model untuk satu flow atau satu iterasi dataset. Misalnya kita punya tadi 100 dataset misalnya. Ini datasetnya 1000 atau 100 ya? 1000 kalau nggak salah. Nah, datasetnya ada 1000. Kita training model kita itu berapa kali ke dataset yang sejumlah 1000 itu. Misalnya kita trainingnya 10 kali, berarti epochnya 10. Tulisannya epoch itu EPOCH, epoch gitu ya. Jadi model nanti, model CNN-nya akan diupdate bobotnya gitu ya. Seberapa banyak ya, berapa kali untuk tiap epochnya gitu ya. Oke, nanti mungkin saya jelasin lebih detail lagi waktu implementasi gitu ya. Jadi ini kita bikin 3 dataset ya, training set, testing set, sama validation set. Tapi yang di sini, yang validation set karena kita ambil dari training set, kita nggak perlu meng-create variabel validation data gen gitu ya. Oke, mungkin kita mulai dulu dari yang train data gen dulu. Oke, train data gen ini kita ambil dari image data generator. Ini kita tinggal copy saja ya. Nah, terus di dalamnya ini
kita kasih parameter gini ya. Nah, parameter yang pertama kita rescale. Nah, rescale itu artinya kita normalisasi dataset kita. Dataset kita berupa image. Berarti ada nilai pixelnya. Pixelnya mulai dari 0 sampai 255. Karena kalau kita menggunakan deep learning ya, itu akan lebih optimal kalau kita memiliki nilai pixel yang dalam rentang 0 sampai 1 gitu ya. Jadi nanti bobotnya, pengalinya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi di sini kita rescale pixelnya itu yang semula dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Nah, jadi yang nilai pixelnya 255 jadi 1, yang nilai pixelnya 0 ya tetap 0, yang nilai pixelnya 128 itu jadinya setengah. Nah, terus yang kedua kita kasih parameter validation split. Ini yang tadi saya bilang. Ini kita kasih 0,2. Berarti dataset kita nanti gitu ya, sejumlah 1.800 untuk training, 200 untuk testing. Validation splitnya diambil dari 20%-nya 800. 20%-nya 800 itu sekitar 40 ya. Nah, 20%-nya dari 800 itu 40. Jadi nanti dari training set kita ambil 20 ya. Kita ambil 40 image ya. Biasanya nanti dia otomatis akan membagi. Kalau misalnya kita punya 10 ya, 44 ya. 04, 14, 24 sampai 9 ini ada 4 image gitu ya. Yang akan menjadi validation set. Validation slide ini kita gunakan untuk memvalidasi model kita tiap epochnya. Oke, mungkin nanti penjelasannya akan lebih detail waktu kita sudah melakukan training gitu ya. Sedangkan untuk tes data gennya ya, tes data gennya kita copy saja ini kita copy karena mirip isinya. Nah, tapi validation splitnya kita hilangi. Nah, gini. Jadi nanti baik itu training set sama testing set image-nya bakalan nilai pixelnya itu antara 0 sampai 1, tidak mungkin kurang dari 0 dan tidak mungkin lebih dari 1. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, pertanyaannya kenapa pakai image data generator gitu ya. Nah, ini image data generator sebetulnya akan memudahkan kita. Ini akan memudahkan kita untuk, ini kurang koma ya, sorry. Nah, akan memudahkan kita untuk pembacaan dataset karena kita nggak perlu meng-create code secara manual seperti yang kemarin ya. Di machine learning kemarin kita pakai manual gitu kan ya. Kita pakai manual terus kita simpan ke NumPy datasetnya ya. Terus kita harus rekursif ya. Kita looping dari tiap folder itu kita ambil image-nya satu-satu, kelamaan. Nah, ini kalau pakai image data generator nanti dia langsung bisa membaca dataset itu dari direktori yang ada di Google Drive kita, atau kalau misalnya pakai Jupyter Notebook atau lokal ya komputasinya ya dari direktori yang ada di komputer kita, seperti itu. Oke ya, ini sudah kita bikin, ini belum baca ya, ini kita belum membaca direktori yang ada di sini. Nah, langkah selanjutnya kita bikin variabel lagi yang namanya train generator. Oke, nanti saya jelaskan. Train generator sama dengan kita panggil dari train datagen yang sudah kita buat tadi. Ini kita panggil metode yang namanya flow from directory. Nah, flow from directory artinya dia akan membaca dataset itu dari directory gitu ya. Nah, flow from directory di dalamnya ini ya kita baca dari folder train. Nah, kenapa train di sini? Ya, karena kita sebelumnya lokasi kita kan sudah ada di sini ya, MNIST. Kalau misalnya kita coba lihat isi dari MNIST itu ada folder apa saja. Kan bisa pakai command ls ya. Nah, isinya itu tadi ada train sama tes kan ya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan ambil parameter yang pertama lokasi dataset trainingnya gitu ya. Nah, setelah itu target size-nya. Nah, target size-nya
ini adalah hasil itu ya. Kita mau punya image yang kita resize berapa kali berapa. Misalnya di sini kita kasih 28 kali 28 saja ya. Ini sepertinya mirip dengan dataset aslinya, jadi nggak berubah 28 kali 28. Jadi misalnya ada image yang ukurannya lebih dari ini atau kurang dari ini, dia akan di resize menjadi 28 kali 28. Oke, terus kita panggil batch size ya. Nah, batch size sama dengan 32. Oke, mungkin saya jelaskan apa itu batch size ya. Saya coba buka Word ya. Oke, jadi gini. Kemarin waktu kita belajar CNN ya, misalnya kita punya itu ya, sebentar. Kita punya layar konvolusi ya, anggap saja ini konvolusi ya. Ini inputnya ya, ini input. Saya kasih I ya, input, ini konvolusi. Terus kita punya pooling ya, saya kasih P. Terus ini nanti akan di ukurannya akan menjadi sebuah vektor ya, fully connected layer ya. Jadi image-nya dikonvolusi terus di pooling ya. Hasil pooling ini nanti yang sebetulnya dia adalah matriks 2 dimensi, dia akan dijadikan vektor. Terus baru nanti masuk ke neural network ya. Neural networknya seperti neural network yang biasa gitu ya. Nah, neural networknya dia punya ya input layer, hidden layer sampai dengan output layer kan gitu ya. Ini tuhnya ANN-nya ya. Nah, kan gini ya. Nah, jadi ingat ya, di deep learning ya itu ada proses feed forward sama back propagation. Ingat ya. Mungkin waktu machine learning itu Anda pernah belajar logistic regression atau artificial neural network. Itu ada dua istilah ya. Nah, istilahnya feed forward, saya kasih FF ya, sama back propagation, BP. Nah, jadi feed forward itu adalah proses ya. Jadi proses training ada feed forward sama back propagation. Dua proses ini dilakukan saat training ya. Jadi feed forward kernel sama bobot. Ini kemarin konvolusi itu punya kernel kan ya. Misalnya konvolusinya pakai 3x3 gini ya. Nah, 3x3. Ini dia punya nilai kan ya. Tiap matriks itu punya nilai. Nah, nilainya di awal dia random. Nah, nilai random ini nanti dikalikan, dikonvolusikan ke image-nya. Setelah itu di pooling, dikecilkan ya. Ukuran hasil konvolusinya, terus masuk ke fully connected layer. Nah, fully connected layer ini dia kan juga punya bobot ya. Ini punya bobot, ini punya bobot, ini juga punya bobot, dan seterusnya. Nah, jadi feed forward nanti digunakan untuk proses konvolusi, terus kita kalikan dengan tiap bobot yang ada di deep learningnya sampai keluar outputnya. Nah, ini misalnya kita keluar output ya. Ini outputnya misalnya, output. Nah, ini outputnya ya. Bentar. Yang saya kasih merah ini outputnya. Nah, nilai output ini nanti akan dibandingkan kan dengan ground truth-nya gitu ya. Ini misalnya labelnya itu ya angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya. Misalnya outputnya dia memprediksi angka 0, berarti salah kan ya. Nah, kita hitung loss-nya pakai kemarin ya. Pakai cross entropy gitu ya. Pakai cross entropy. Oke, mungkin saya jelasin itunya saja ya. Kulit luarnya saja, nggak sampai perhitungannya. Nah, setelah kita tahu loss-nya, dia akan mengupdate kan ya. Mengupdate bobotnya itu menggunakan proses back propagation. Kita sebut prosesnya sebagai back propagation. Dia menggunakan yang namanya gradient descent kan gitu ya. Nah, terus batch size itu apa? Kita kembali lagi di sini. Nah, batch size itu apa di sini? Oh, ini sebentar, ini ya.
kok ada batch size 32? Artinya misalnya kita punya data ya. Misalnya saya punya data Oke, misalnya saya punya data 1000 gitu ya. Terus epochnya itu 10 misalnya. Batch size-nya 32. Artinya apa? Artinya proses feed forward sama back propagation itu kita lakukan setelah data kita membaca 32 image. Gitu ya. Jadi data 1000 kita baca 32 gitu ya. Nanti baru setelah 32 itu kita lakukan perhitungan feed forward, terus kita lakukan back propagation untuk mengupdate bobotnya. Jadi pengupdatean bobot itu ya berapa ya? How many back propagation process ya. Itu ya 1000 dibagi 32 itu sekitar 30 sekian gitu ya, 30, sekian kan ya. Nah, jadi ya mungkin dibulatkan jadi 30 ya. Jadi melakukan pengupdatean bobot ini itu sebanyak 30 kali tiap epoch gitu ya. Kalau epochnya 10 berarti ya pengupdatean bobotnya ya tinggal dikali aja 30 kali 10 300 kali ya pengupdatean bobotnya. Jadi batch size itu ibaratnya itu kalau Anda belajar sesuatu ya, atau disuruh menghafalkan sesuatu. Anda dikasih gambar gitu ya, dikasih gambar kucing sama anjing. Nah, belajarnya berapa kali? Misalnya ada 1000 gambar anjing sama ya 1000 gambar yang terdiri dari anjing sama kucing gitu ya. Anda belajarnya itu dikasih image 32 kali sampai 1000 dataset itu sudah Anda baca semua. Jadi belajarnya per 32. Jadi ibaratnya itu kayak apa ya? Per chapter gitu ya. Anda melihatnya 32 kali. Nah, misalnya 32 ini sudah hafal, dikasih gambar 32 lagi. Sudah hafal, dikasih gambar 32 lagi. Sampai 1000 gambar itu sudah habis. Nah, pengaruhnya apa? Batch size itu. Nah, pengaruhnya ini ke penggunaan memori sama banyaknya komputasi yang dilakukan. Semakin kecil batch size-nya, maka pengupdatean bobotnya, back propagation-nya akan lebih banyak gitu ya. Misalnya kita pakai batch size-nya itu 2. Berarti ya berapa kali ngupdate bobotnya? Update bobotnya ya 500 kali ya, tiap epoch 500 kali. Kalau epochnya 10 berarti ya 5000 kali ya. Komputasinya lebih tinggi kalau batch size-nya kecil. Tapi kalau kita pakai batch size yang lebih besar, misalnya 32 ya. Ini batch size ya. Maka komputasinya akan lebih kecil, tapi dia memakan memori yang banyak karena dia harus menyimpan gitu ya, menyimpan 32 image itu dalam memori gitu ya. Nah, memorinya lebih banyak nanti kalau kita pakai batch size yang lebih besar, tapi komputasinya akan lebih cepat. Nah, normalnya biasanya bilangannya itu 2 pangkat n. Oke, di sini kita pakai 32 saja untuk batch size-nya. Nah, setelah itu karena kita datasetnya adalah dataset klasifikasi, kita beri di sini. Nah, kita kasih kelas mode-nya ya. Itu sama dengan categorical. Ini ya. Terus ini untuk subsetnya, subset training ya. Oke. Subset training. Nah, ini untuk training datasetnya. Ini kita copy saja untuk validation dan juga untuk testing ya. Yang ini kita ganti jadi validation generator. Ini kita ganti, ini enggak kita ganti ya. Train data again tetap. Ininya sama untuk validation ya. Target size-nya sama semua. Tapi subsetnya kita ganti dengan validation. Sedangkan untuk testingnya ya,
testingnya, ini kita ganti dengan test data generator, test data gen. Ini kita ganti dengan tes ya. Terus subsetnya nggak usah dikasih testing ya, categorical gini aja. Oke. Nah, mungkin kalau untuk ngecek code ya, ini saya share saja juga sekalian. Mana nge-share-nya? Jadi ini agak sedikit beda dengan machine learning kemarin ya. Kita bagi menjadi train generator, validation generator, dan test generator. Ini dia langsung otomatis membaca ya dari, kalau yang train generator bacanya dari folder train, validation generator juga bacanya dari folder train. Seperti yang saya jelaskan, validation set diambilnya dari training set, seperti itu. Oke, ini saya share biar enggak itu ya. Kalau ada yang error mungkin bisa langsung dilihat saja. Ya. Yang setelah kelas mode yang join train dan validation itu Yang mana ini? setelah kelas mode kan itu ada koma kan saatnya. Yang ini. Class mode kenapa? Untuk yang tes. Oh, nggak perlu. Dia langsung otomatis dikenali sebagai testing set nanti. Kelas subsetnya nggak perlu kita isi testingnya. Saya share di itu ya, Google Chat untuk link ininya. Oke, di sini KPA. Oke. Ya, ini datasetnya sudah kita buat. Kita lanjut ke bikin model CNN-nya. Oke, ini kita beri satu text cell lagi. Ini kita ini sudah ya, build CNN model ya. Oke, nggak perlu kalau gitu. Oke, langsung aja di sini kita itu ya, create modelnya. Nah, caranya kita bikin variabel namanya model ya. Model sama dengan kita panggil library TensorFlow-nya .keras ya, .models .sequential gini ya.
Caranya macam-macam ya. Kalau Anda cari di Google itu banyak caranya. Ini salah satu cara yang saya gunakan seperti ini. Jadi saya bikin create model menggunakan Keras ya. Dan code-nya, fungsinya untuk meng-create model itu seperti ini ya, model sekuensial. Terus di dalamnya ini ya, ini kita kasih kurung siku gitu ya. Nah, kita kasih kurung siku. Nah, pertama kita kasih layer konvolusinya dulu. Caranya kita panggil tf.keras.layers ya. .conv2d. Nah, conv2d artinya kita meng-create layer konvolusi 2 dimensi ya. Nah, konvolusinya berapa filter? 32. Ukurannya 3x3 misalnya. 32 menandakan jumlah kernelnya, 3,3 menunjukkan dari tiap kernel itu ukurannya berapa kali berapa. Activationnya kita pakai relu ya. Sama dengan relu. Ini sama dengan yang di slide ya. Terus input shape-nya. Nah, input shape-nya kita isi sesuai dengan tadi ya. 28,28,3. Nah, jadi secara secara default kalau kita pakai trend generator, validation generator sama test generator itu dia dikenali sebagai color image ya. RGB color, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita ubah ke grayscale, tapi sementara kita kasih RGB dulu ya. Oke, kita coba mungkin ini ya, buka slide yang terakhir mengenai CNN ya. Oke. Ini. Nah ini ya. Ini kemarin kan seperti ini ya untuk arsitektur CNN yang dari Jan LeCun itu ya. Nah, inputnya 3, ini 32 kali 32 ya. Kita tadi 28 kali 28, nggak masalah. Nanti bisa kita ganti. Terus ini filternya cuma 6 saja sebetulnya. Cuma 6 saja. Kita mungkin samakan saja ya. Ini kita ganti dengan 6. Nah, ini ukurannya filternya 28 kali 28. Jadi 32 jadi 28 atau gini aja deh. Ini agak sedikit beda nggak apa-apa ya. Bentar. Nah, ini agak beda sedikit dengan punyanya Jan LeCun tapi nggak apa-apa. Ini kita kasih jumlah kernelnya ya. Jumlah kernelnya. Bentar, kasih loading. Nah, jumlah kernelnya kalau di Jan LeCun dia pakainya 6, tiap kernelnya pakai 28 kali 28. Kalau kita jumlah kernelnya adalah 32, ukurannya 3 kali 3. Lebih kecil itunya ya, konvolusinya. Oh, sorry. Ini 28 kali 28 hasil itunya ya, hasil konvolusinya, bukan kernelnya ya. Kernelnya nggak diberitahu berapa kali berapa ini. Jadi nggak apa-apa, kita sedikit bedakan saja, nggak masalah. Oke ya, kita kembali saja ke code-nya. Oke. Terus setelah kita bikin layer konvolusi ya, terus kita tambahkan layer untuk poolingnya ya. Nah, kita pakai max pooling 2D. Nah, ini kita kasih ukurannya 2 kali 2 ya. Nah, oke, ini kita tinggal copy saja. Nah, jadi kita punya 2 layer konvolusi dan 2 layer pooling. Ini untuk konvolusi yang kedua kita up saja jadi 64 gitu ya. Oke, kita punya 2 layar konvolusi dan 2 layar pooling ya, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke
neural networknya dengan cara mengubah hasil pooling yang ada di layer sebelumnya ya, menggunakan tf.keras.layers.flatten. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti hasil ini akan kita ubah menjadi vektor gitu ya. Terus setelah itu kita bikin layer untuk deep learningnya, neural networknya ya. Nah, kita pakai tf.keras.layers.dense ya. Ini mirip dengan ANN ya. Nah, kita kasih ukurannya 128 jumlah neuronnya, pakai activationnya yang ReLU seperti ini. Sedangkan untuk yang layer terakhirnya tf.keras.layers kita pakai output layer ini ya. Nah, output layernya ada 10 neuron dengan activationnya softmax. Nah, kenapa kok 10 neuronnya? Karena kita punya kelas jumlahnya 10. Nah, maka di sini kita tambahkan 10 neuron gitu ya. Nah, oke, ini saya selesaikan dulu saja biar nanti waktu proses trainingnya nggak sambil nunggu, nanti saya jelaskan ulang ya. Nah, ini kita langsung compile saja pakai, atau mungkin gini aja, model dot ya compile. Nah, kita pakai optimizernya Adam gitu ya, Adam optimizer. Terus lossnya kita pakai cross entropy ya, karena kita categorical lebih dari satu ya, kita pakai categorical cross entropy ini ya. Terus untuk matriksnya yang mau kita tampilkan, yang mau kita hitung akurasinya pakai akurasi ini ya, matriksnya pakai akurasi. Terus ya ini kita coba lihat ya model.summary di sini ya. Nanti kelihatan arsitekturnya seperti apa. Bentar, ada yang error. Categorical cross entropy. Ini optimizer bukan optimize ya. Optimizernya Adam. Optimizer Adam. Sebentar, saya coba cek dulu. Apa ada yang salah ketik? Sebentar. Saya coba cek dengan code saya sebelumnya. Ini line 17 kelas. Oh ini ya, yang error di sini, sorry. Kelas mode categorical. Apa? Oh iya, kurang koma. Ya ini juga kurang koma ya. Kurang koma semua. Oke, ya ini kelihatan ya. Kita punya 2 layer konvolusi sama 2 layer pooling ya. Terus 1 layer input yang ada di ANN dan 1 layer output ya, seperti ini. Datanya ada 1800 untuk training, 200 untuk testing ya. Nah, untuk melakukan itu ya, melakukan proses training kita panggil method fit, model.fit ya. Terus kita masukkan train generatornya, dataset trainingnya ya, train generator. Terus kita tentukan epochnya 10 ya, berarti dia akan melakukan training itu sebanyak, untuk satu dataset yang terdiri dari 1000 image itu dia lakukan pembacaan sebanyak 10 kali gitu ya. Terus validationnya,
validation datanya kita ambil dari validation underscore generator. Oke ya. Nah ini harusnya sudah jalan ini. Kita coba mulai proses trainingnya ya. Oh ya, biasanya ini harusnya di set ke GPU dulu ya biar lebih cepat komputasinya ya. Tapi ini defaultnya pakainya tadi itu ya, CPU, jadi nggak masalah deh. Karena dataset kita juga tidak kompleks, ukurannya kecil ya, harusnya nggak masalah. Nah nanti kelihatan akurasinya berapa. Ini kayaknya kelamaan ya. Saya ubah dulu ya ke GPU dulu ya. Ini caranya gini biasanya. Di bagian change running tab ini. Nah, ini GPU-nya kita pilih yang, karena ini versi yang free ya. Free itu di Google Colab itu bisanya pakai GPU yang punyanya Tesla ya, Tesla T4. Kalau yang A100 sama V100 ini dia yang Colab Pro ya, yang berbayar. Yang memorinya itu lebih tinggi nih. Sebetulnya lebih cepat kalau kita pakai A100 atau V100 ya. Tapi ini kita pakai yang T4 saja karena punya saya ini yang free gitu ya. Oke, ini karena kita ubah ininya komputasinya ke GPU, otomatis sessionnya juga hilang ya. Tapi kita running ulang saja nggak masalah. Pakai GPU lebih cepat karena GPU core-nya lebih banyak ya. Kita bisa lakukan komputasinya secara paralel kalau kita pakai GPU. Oke, ini sudah. Oke, ini ya. Oh ya, silakan. Ini kita training ulang ya. Ini sudah ke GPU ya. Nah ini harusnya nanti keluar, ini lemot ya. Mungkin kalau di punya Anda lebih cepat. Ini karena saya sudah pakai Google Colab beberapa kali gitu ya. Biasanya kayak ada batasan gitu loh. Oke, mungkin sambil nunggu proses training ya. Ini saya coba lanjutkan code-nya. Ini nanti kalau sudah jadi, modelnya sudah kita training sebanyak 10 epoch ya. Kita akan ngitung akurasinya ya untuk dataset testingnya. Itu caranya gini. Kita pakai code seperti ini. Kita bikin variabel test loss sama tes akurasi ya, biar kita tahu akurasi sama lossnya. Terus kita panggil model.evaluate ya, model.evaluate kita kasih parameternya test generator. Terus kita print akurasinya ya, akurasi itu berapa persen dari tes loss, ini lossnya ya, lossnya berapa persen ya. Kita copy saja, sama akurasinya berapa persen. Oke, nah ini sambil nunggu ya, berapa persen. Oke, ditunggu saja.
harusnya cepet sih ini karena pakai GPU sudah. Cuman ya mungkin karena saya sudah pakai Google Colab-nya beberapa kali itu pengaruh biasanya.